Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas, Rizky. Ya. Nah, ini Alhamdulillah kita mulai untuk kuliah online di hari Selasa 7 April 2020 jam 23. Ya. Jadi silakan kita nanti akan progres repotnya seperti apa, karena tugas kalian itu ujian next semester UTS-nya nanti tanggal 21 ya. Tanggal 21. Jadi Pak Edi memastikan bahwa kalian harus selesai untuk perancangan taman rumah tinggal kamu. Siapa dulu nih? Rizky, silakan Rizky. Rizky dulu. Oke Pak, tak buka dulu. Ya. Ayo Riz, billingnya cepet iki. Sabar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Halo. Ya. Oke, langsung saja ya. Saya akan mempresentasikan tentang implementasi konsep taman terapeutik pada rumah tipe 72 atau 100. Kita full screen aja. Nah, masuk ke analisisnya. Ini denah rumahnya. Ini tiga harapan pada denah rumah tipe 72 per 100 dengan panjang 12, lebar 6 meter, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 karpet, dan 2 taman luar dan dalam. Taman luar sebelah karpet dan taman dalam di antara 2 kamar tidur dekat ruang tamu dan sebelum dapur. Topografi dataran datar dan cocok ditanam di dekat area hutan, kebun, desa, dan perkotaan. Suhu udara yang cocok 19,0 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara yang cocok 71 hingga 89 derajat Celcius. Menurut luar atau teras terdapat tanaman peneduh, pembatas, dan estetika. Masuk ke ruang tamu, melihat ke kiri sebelah ruang tamu depan ada taman dalam di mana area terapeutik bisa menanam, menyiram, memetik sayur, buah, dan tanaman hortikultura. Taman dalam dapat dilihat dari ruang tamu, jendela, ruang kamar, dan dapur. Setelah memasak dan bulu-bulunya kering bisa melihat taman. Taman depan dipakai sebagai penambah estetika dan penyegar tampak depan rumah. Setelah pulang bekerja dan parkir mobil di carport, pelaksanaan rutin diharapkan menghilang dengan melihat taman di depan rumah. Duduk-duduk santai di teras juga dapat merelakskan diri. Taman dalam dipakai sebagai hortikultura atau taman bercocok tanam dan estetika. Ini untuk implementasi konsepnya. Ini untuk taman depannya, denahnya di kiri atas, luasnya sekitar 4 hingga 3 meter. Pada sisi luar ini ada taman pembatas yang dipakai adalah penelitian. Ada di gambar kanan bawah nomor 2 penelitian seperti itu kalau ada di dekat. Terus tanaman peneduh yang dipakai adalah ketapang, itu contohnya ada di gambar kiri bawah. Terus tanaman estetika, Mas Eka itu bisa Desena, Breskota, Hanjuang, itu salah satu contohnya saja. Lalu tanaman penutup tanah yang dipakai adalah rumput patean. Ini dan kuping gajah bisa jadi pengganti juga estetika. Ini untuk taman depannya. Selanjutnya untuk taman dalam. Taman dalam ini luasnya sekitar 1,5 hingga 3 meter. Ada suara apa itu? Ada yang dipakai ada estetika atau tanaman aromaterapi dan tanaman hortikultura. Tanaman aromaterapi contohnya adalah tanaman
bunga pukul 4, tanaman bunga kana, anyelir, alamandia, krisan, atau tanaman matahari. Itu salah satu contoh bisa saya pasang tanaman bunga matahari di sana. Untuk tanaman hortikultura, contohnya bunga kancing, bougainville, cabai, atau bukan sama kancing masuk aromaterapi, maaf. Untuk hortikultura ya cabai dan tomat itu salah satu contohnya. Kemarin sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, presentasi sebelumnya. Yang ini untuk penerapannya saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Taman depanmu kamu tampilkan, please. Kemuto Pak mic-nya. Ya, taman depanmu kamu. Taman depan, oh iya. Taman depan tadi mana? Taman. Ini Pak, taman depannya kayak gini. Kemuto Pak, kemuto. Kemarin kan ada elemen kerasnya dan elemen lunaknya. Iya. Nah, ini belum selesai atau memang tidak ada nantinya elemen kerasnya? Ini elemen kerasnya ada di sebelah kiri yang untuk karpotnya nanti. Untuk ya gimana Pak? Di dalam unsur tamannya itu gimana? Di dalam unsur tamannya tidak kamu bubuhkan? Untuk terapeutiknya saya menerapkan konsep dari yang PDL kemarin itu, saya menerapkan terapeutik. Emang ini saya ambil tapi saya ubah ke versi saya jadi seperti ini Pak. Jadi emang mungkin nanti unsur kerasnya di tengah pohon ini nanti melingkar saat kayak ada teman duduk-duduk di pohonnya itu, di sekitaran melingkar pohon. Soalnya kan luas tanahnya cuma 4-3 meter, itu kan cukup sempit juga ya. Iya. Sebenarnya jadi di situ kan ada tanaman sebagai elemen lunaknya, kemudian juga ada unsur kerasnya itu bangunan itu tidak harus besar. Misalnya di situ ada lampu, ada lampu yang tempat lampu yang terbuat dari misalnya apakah keramik, apakah dari batu, nah, itu kan bisa diletakkan di situ untuk. Oh iya. Ya kan? Kemudian juga ada pembatas ataupun ada unsur-unsur elemen-elemen di situ. Sebelah kanannya apa itu? Dinding ini sebelah kanannya. Sebelah kanannya iya, dinding untuk rumah tetangga. Iya. Ini kan luasnya iya. Artinya kan dinding ini juga bisa diekspos gitu loh. Diekspos untuk tanah, unsur elemen-elemen kerasnya ya. Jadi coba kamu komposisikan itu antara morfologi tanaman dengan bentuk tanamannya itu dengan bentuk elemen keras penunjangnya. Coba kamu lihat komposisi 3 dimensinya, ya. Jangan hanya sekedar dilihat dari atas, tapi juga komposisi. Kemudian untuk unsur ini tanaman yang di sini nih, panah padi kelihatan nggak? Enggak Pak. Nggak kelihatan panah padi. Enggak. Nggak kelihatan ya. Jadi yang ada empat tanaman di bawah itu apa itu? Tanaman apa ini? Itu kuping gajah untuk sebagai tanaman estetika. Ya, kuping gajah tentunya apakah ukurannya segede gitu? Itu di berapa meter? Itu cuma sampel aja Pak, nanti bisa dirubah lagi. Ya. Jadi yang masuk Pak diimplementasi itu sekaligus juga komposisinya diterapkan ya. Jadi kamu pertimbangkan ukuran besarannya, kemudian juga ini juga ada pagar ya. Ada kayak pagar ini apa ini tanaman pagarnya? Itu tanaman penelitian. Tanaman penelitian itu morfologinya suka bergerumpul menjadi satu sehingga sering dimanfaatkan ahli pertamanan untuk tanaman pagar. Oke. Itu yang. Tapi nampaknya visualnya kurang cocok kalau itu untuk penelitian ya. Ini mungkin bisa diganti Pak. Itu kan cuma. Ya. Ini di sketsapnya saya bentuk. Baik, nanti dicoba nanti dikomposisi ya. Jadi ini bagian dari komposisi 3 dimensi antara bentuk tanaman juga unsur-unsur elemen keras
penunjangnya itu. Kemudian juga warna, aspek warna juga begitu ya, warna tanaman juga mungkin. Ini kan temboknya juga bisa, tembok sebelah kanan itu kan bisa diekspos, itu artinya dia bisa apakah artifisial berupa tebing misalnya, contohnya misalnya begitu, ataupun hanya Oh sebuah iya, gambar juga bisa, gambar juga bisa. Jadi boleh Pak, boleh Pak. input visual itu kan bisa wujudnya gambar ya, bisa gambar, Iya, relief, ya, atau bisa misalnya tadi ada elemen kerasnya misalnya lampu, lampu yang berbentuk misalnya apa, atau patung. Nah, itu kan tidak harus kursi, tidak harus kursi. Tapi itu iya. terpadu bentuknya dalam rancangan tiga dimensional. Ya. Oke, nanti dirancang implementasinya lebih, ya, diperbaiki nanti. Coba untuk yang Oke Pak. dalam, taman dalam. Taman dalamnya ini bagaimana Pak? Nah, ini kan kamu juga begitu. Jadi kalau kamu tadi kan bisa untuk dilihat ya, dilihat, dinikmati secara estetis, bukan sekedar cuman kayak kebun. Kalau di sini kan kelihatan kayak kebun gitu. Jadi Iya, tanaman ya, hortikultura. ya, tapi harus estetikanya perlu dirancangkan dengan baik. Coba dikomposisikan. Kayak kamu kalau mengkomposisi gambar itu kan juga sama ini. Jadi hanya ini eh, aspek visualnya ini bagaimana unsur penataannya ya, perlu ditata sedemikian rupanya. Terus kemudian di sini kamu merencanakan ada bugenvil, cabai, tomat, tulisan, alamanda, apakah semuanya dipakai? Kalau tidak ya pilih saja. Itu iya, Ya, itu salah satu contoh aja Pak. ya. Nanti Kalau implementasi sudah mulai dipilih yang real mau dipakai, ya. iya, Terus nanti di apa namanya tadi disimulasikan dalam sketsa itu visualisasi tamannya seperti apa yang mendekati sebagaimana harapan aslinya nanti ya. Jadi itu cuma 1,5 kali 3. kali 3 ya, jadi memanjang. Iya, Coba iya. kamu referensinya cari itu deh, cari referensi visual ya. Jadi mungkin bisa kamu Visual taman. taman ya, yang 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 lebih cocok untuk rancangannya ini ya. Jadi butuh referensi visual memang ya untuk memperkaya tadi ya. Mungkin Oke Pak. kamu akan membentuk mirip seperti yang referensi visual itu, tapi ada modifikasi itu tidak apa-apa. Ya. Namanya juga Oke Pak. mencoba menerapkan gitu. Baik, saya kira cukup untuk Rizky ya. Adit sekarang. Oke Pak. Terima kasih Pak. Saya akhiri presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Adit. Ya, Adit. Silakan. Dit muter, Dit. Kemuter mic-nya kemuter. Nah, baru bisa. Dit mic-mu kemuter. Halo, halo, tes, tes. Dengar suara saya, Pak? Oke, saat saya ingin presentasi, kajian program desain taman dan rumah tinggal. Pelan banget. Halo, kajian konsep desain taman dan rumah tinggal hemat energi. Halo, kajian konsep desain taman dan rumah tinggal hemat energi. Faktor utama dari konsumsi energi yang tinggi di sektor perumahan disebabkan oleh ketidaksesuaian antara desain arsitektur dan landscape atau taman. Desain perumahan yang dimiliki telah dikembangkan dan diadopsi oleh orang-orang sekarang lebih berorientasi pada aspek bangunan dan dalam desain tren saat ini. Jadi, secara singkat saja,
untuk menghemat waktu, dalam konsep desain saya menggunakan taman yang hemat energi. Sehingga hemat energi di sini adalah hemat tempat, multifungsi, dan dari pencahayaan luar pun tidak mengurangi ke dalam. Jadi kebanyakan kan ada taman-taman di depan rumah ataupun di belakang rumah mengurangi pencahayaan dari sinar matahari untuk ke dalam rumah. Maka dari itu saya memilih tanaman yang spesifik untuk ini. Komponen desain taman dan rumah tinggal hemat energi. Komponen bentuk desain hemat energi terdiri dari 5 komponen utama, yaitu tanaman air, bangunan, tapak, dan perkerasan. Melalui perhitungan AHP diperoleh komponen prioritas utama. Ini saya next. Kalau untuk ini sebagai pelengkap saja, saya next. Untuk konsepnya, kombinasi komponen dan variabel tanaman bernilai skor rendah masuk dalam klasifikasi kelas hemat energi rendah. Hal ini disebabkan oleh tanaman sebagai komponen prioritas dalam konsep pertama ini. Dengan bobot yang mendominasi tidak dapat optimum dalam penghematan energi. Hal tersebut diduga karena kriteria tanaman yang rendah. Jadi untuk pemilihan tanaman ini sangat berpengaruh. Nah, untuk konsep hemat energi ini sebagai contoh bangunan, terdapat taman di area belakang dengan 1 pohon utama yang besar. Kemudian ini ada gambar tampak depan. Tampak depan terdapat pohon 1 yang besar. Jadi nama dari desain ini memang tetap memerlukan 1 pohon utama besar. Jika tidak ada pohon yang besar, itu tanaman yang lain akan tampak kurang seimbang. Nah, ini untuk konsep berikutnya menggunakan beberapa tanaman besar. 2 tanaman besar di belakang, 1 tanaman besar di depan. Kemudian untuk yang di bagian ini biasanya adalah untuk parkir kendaraan mobil. Jika untuk yang tidak punya kendaraan mobil dapat diisi dengan taman. Untuk gambar visualisasinya contohnya sebagai berikut. Untuk pemilihan karakteristik tanaman, saya memilih karakteristik tanaman yang mempunyai fungsi, bentuk bunga, daun, tekstur, dan warna. Ini contoh bunga anyelir. Terdapat 4 pilihan warna. Anthurium, ada 3 pilihan. Gerbera, ini merupakan tanaman dalam bentuk utuhnya. Dan ini untuk kombinasinya menggunakan daun-daun varigata memiliki nilai lebih tinggi jika digabungkan dengan tanaman jenis bunga seperti tadi. Nah, untuk bunga-bunganya seperti ini. Dalam kesimpulannya, saya memilih konsep ini karena 1, tidak mengganggu keindahan atau estetika bangunan rumah. Yang tanaman-tanamannya memiliki fungsi selain untuk keindahan, namun juga fungsi untuk dapat dikonsumsi atau sebagai obat. Denahmu mana coba yang mau dirancangkan dulu Pak Mandi? Ini Pak, sebentar saya buka. Nah, jadi nanti saya akan mendesain bagian
depan ini yang taman ini saya bikin tanaman ada pohon besar, kemudian dikelilingi bunga-bunga. Untuk yang di bagian depan ini saya isi bunga-bunga anthurium. Nah, untuk yang di sekat, ini saya tidak menggunakan tembok, namun menggunakan tanaman yang jenis pagar. Di sini pun juga, sehingga jika beberapa rumah dijadikan satu seperti klaster, akan membentuk satu seni baru. Kemudian di bagian belakang, ini saya mau fokuskan membuat taman beserta furniturnya, yaitu ayunan, tempat duduk dan ayunannya. Dan di sini diberikan tambahan 1 kolam, Pak. Gitu, Pak. Oke. Baik ya. Jadi tanaman besarnya apa itu namanya? Itu yang saya belum dapat yang cocok, Pak. Oh iya. Jadi Kan tanaman besar itu kan resikonya adalah akarnya. Akarnya itu akan merusak, bisa saja merusak struktur bangunan. Kalau akarnya ini kan dia akan selebar dari panjang dahannya itu ya. Jadi nanti itu kadangkala dia akan merusak paving itu ataupun bahkan mendorong apa namanya itu fondasi bisa juga. Ya, ini maka ini coba kamu cari literatur bagaimana mengendalikan pertumbuhan tanaman besar itu, ya. Karena Pak Edi sendiri di rumah yang di Solo juga begitu, akarnya itu jebol pagar. Pagernya jadi bengkak gara-gara kedesek karena tanamannya di situ apa? Mangga. Pak Edi tanami mangga Probolinggo. Ya, Pak. Kebanyakan gitu, Pak. Kalau di pavingnya ngangkat, Pak. Ya, makanya itu. Atau mungkin itu pakai pasir yang ada batu-batu split kecilnya itu, Pak. Ya, tidak cuma pavingnya, tapi termasuk fondasi pagarnya itu jebol. Karena tanaman ini jangan dikira kekuatan akarnya akan lemah, dia kuat sekali. Nanti desek pelan gitu ya. Coba kamu cari literatur. Mungkin tanaman yang dia itu pertumbuhan akarnya dia tetap menjadi tanaman tadi, tanaman besar, tapi pertumbuhan akarnya yang dipilih tidak merusak struktur bangunan di sekitarnya. Yang tidak melebar ya, Pak, tapi ya. yang ke dalam. Ya, di samping juga mungkin tanamannya itu memang pertumbuhannya, termasuk kamu coba cari referensi pengendalian pertumbuhan itu bagaimana. Apakah ada teknik, misalnya dibatasi di situ ditanami pot, semacam pot. Kalau ada kan itu yang sistem model kayak bonsai gitu kan. Jadi pertumbuhannya mungkin hanya dibatasi mungkin 2 meter. Selebihnya dia tidak bisa tumbuh lagi. Dia kayak semacam bonsai tapi cukup besar. Itu coba cari literaturnya ya. Jadi jangan. Karena kemarin kan browsing dari jurnal tertarik itu ada pohon satu, terus ada taman kursinya itu kursi taman, terus di depannya itu ada bunga-bunga, ada kayak kolam airnya gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa, konsep itu bagus. Cuman coba kamu memilih tadi, kamu kan masih bingung nih memilih tanaman. Itu jangan-jangan asal tanam itu nanti malah merusak fondasi dan lain sebagainya. Jadi dalam menentukan jenis tanaman besarnya itu cari literatur coba ya, cari literatur di mana mungkin bisa dikendalikan ya. Tanaman itu dia dibatasi, bagaimana membatasi supaya tanaman seperti bonsai itu kan bisa itu. Beringin saja bisa dibonsai kan. Padahal dia kan tanaman besar itu, ya kan? Nah, itu kan ya, bisa jadi, tapi bonsainya tidak kecil-kecil gitu. Bisa jadi dibatasi pertumbuhannya hanya mungkin tumbuh maksimal 3 meter atau 2 meter gitu ya. Bagaimana tekniknya? Mungkin ya, coba kamu dalam menentukan konsep vegetasinya juga termasuk mempertimbangkan aspek pertumbuhan tanaman. Misalnya tanaman pagar kan berarti nanti butuh diketoki kan itu. Nah dibiarkan kan dia jadi gondrong kayak rambut gitu ya, jibut-jibut gitu. Ya enggak bentuk, Pak. Ya makanya itu nanti dikasih keterangan gitu ya. Maksudnya bukan cuma sekedar tanaman ini enggak, tapi tanaman itu jenisnya apa, kemudian pertumbuhannya bagaimana, kemudian pengendaliannya juga seperti apa.
pengendalian tanaman itu kan. Misalnya tadi tanaman pagar tadi, kalau dia pengendaliannya bagaimana? Oh berarti harus berkala dipotong setiap 1 minggu sekali, dipotong, dibentuk. Kan ada yang bisa dibentuk macam-macam kan, tanaman pagar yang bisa dibentuk itu. Nah itu nanti tolong dijelaskan juga di dalam implementasi yang nantinya kemudian dilengkapi ya. Itu. Ya Pak. Demikian pula Rizky juga tadi ya. Tadi bagus tadi ada unsur kolam ya. Berarti mungkin kan ada struktur juga di situ kan di dalam kolamnya, entah air mancur atau mungkin batu ya. Entah batu buatan gitu kan, tentu bukan cuma kayak kolam renang kotak tok begitu kan. Tidak alamiah nanti kan. Kolamnya mungkin dibentuk sedemikian rupa. Atau kalau kamu mau bentuk berarti kan konsep bentuknya juga akan integral dengan bentuk tamannya tadi, antara ayunan, bentuk pohon, gitu ya. Jadi kemudian juga tadi unsur pencahayaan, karena kalau di malam hari barangkali juga bisa dinikmati taman itu ya, unsur pencahayaannya. Terus kemudian juga elemen-elemen keras penunjang yang lainnya tadi. Mungkin di situ juga tadi Pak dikatakan itu ada dinding, apakah dindingnya bisa diekspos? Kalau tidak berarti kan warnanya tentu akan menyesuaikan dengan suasana tamannya itu. Ya, jadi perancangannya tidak hanya meletakkan pohon, tapi bagaimana lingkungan sekitar itu ditata sedemikian rupa. Nanti kan termasuk nanti kan juga akan dibikin video ya. Video presentasinya ya, jadi nanti bisa dilihat tampaknya itu betul-betul kalau dirender itu seperti yang diharapkan secara visual, estetisnya, secara estetisnya visualnya bisa diharapkan. Gitu. Oke, cukup untuk dicoba dieksplor ya, masih ada 2 minggu kamu menyelesaikan tamanmu ini ya. Jadi tanggal 21, ini tanggal 7, kira-kira 14 hari lagi. Ini dimulai dieksplor ya, jadi bentuk-bentuk tadi ya, dicari tumbuhan-tumbuhan yang relevan. Gitu. Oke. Sebelum baik ditutup, ada pertanyaan, Rizky? Pak ya. Berarti nanti minggu depan nyiapin implementasinya tadi ya Pak ya? Ya. Jadi progress report ya, walaupun belum jadi 100%, tapi implementasinya nanti tadi kan baru konsep kerambiangan ya, belum wujudnya. Nah, yang penting ada hasilnya minggu depan setelah kamu kerjakan 1 minggu ini seperti apa. Ya. Karena pengerjaan kamu tinggal 14 hari ya, artinya tanggal 21 nanti ada evaluasi. Ya, mungkin ada revisi sana sini sedikit, nanti dikasih waktu untuk memperbaiki, tidak masalahnya. Tapi rancangannya selesai finish, kalau bisa nanti tanggal 21 sudah finish ya. Tinggal nanti kita evaluasi bagaimana desain taman kamu itu ya. Baik, saya kira iya, Pak. Cukup kan ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.